Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Yanti Gultom. Saya mengajar di UPTD SDN 07 Panjang. Saya telah mengikuti asesmen nasional. Menurut saya, asesmen nasional sangat mendukung kita untuk meningkatkan proses belajar mengajar dan untuk meningkatkan kompetensi anak didik kita. Selanjutnya, kita akan membahas dan saya akan menerangkan apa itu asesmen nasional dan komponen-komponen yang di dalamnya yang sangat menguntungkan kita untuk mengidentifikasi anak didik kita. Peningkatan kompetensi peserta didik melalui AN atau Asesmen Nasional. Pertama, kita akan mengetahui latar belakang asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Latar belakang pendukungnya adalah melihat situasi saat ini. Pada situasi saat ini, materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Oleh sebab itu, maka adalah arahan kebijakan baru, yakni tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen nasional yang di dalamnya ada penilaian asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, yakni berupa literasi atau kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa, dan numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika, serta karakter, misalnya pembelajar, gotong royong, kebinekaan, dan perundungan. Dalam asesmen kompetensi minimum dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Selanjutnya, kita akan melihat 3 komponen asesmen nasional yang kita sudah bahas sedikit sebelumnya tadi. 3 komponen asesmen nasional. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum seperti tadi yang sudah kita dengarkan. Survei karakter seperti juga tadi telah kita dengarkan, dan survei lingkungan seperti juga tadi telah saya jelaskan. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan UN dan asesmen nasional. Pada jenjang penilaian UN dilakukan untuk melanjutkan ke SMP, MTS, atau SMA, MA, dan SMK. Sedangkan asesmen nasional dilakukan untuk SD, atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Perbedaan pada level siswa. UN dilaksanakan pada tingkat akhir, sedangkan asesmen nasional dilaksanakan pada kelas 5, 8, 9, dan 11, dan 12. Dan kita melihat dari subjek siswanya. Pada pelaksanaan UN dilakukan untuk seluruh siswa, sedangkan pada asesmen nasional dilakukan hanya sensus sekolah dengan sampel siswa. Perbedaan pada tingkat jenis tes, UN menggunakan tes high stake, sedangkan asesmen nasional low stake. Model soal pada UN
berupa pilihan ganda dan isian singkat. Matematika pada SMA dan SMK. Sedangkan pada asesmen nasional berupa pilihan ganda, pengisian singkat, menjodohkan, drag and drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Periode tes siswa pada dilaksanakan selama 4 hari, sedangkan asesmen nasional dilaksanakan 2 hari. Model pelaksanaannya melaksanakan semi online, sedangkan asesmen nasional full online supervised atau utama, semi online dan offline pada sekolah tertentu yang tidak bisa online. Pada metode penilaian, ujian nasional menggunakan metode penilaian CBT atau Computer Based Test. Sedangkan pada asesmen nasional menggunakan penilaian Computerized Adaptive Testing atau CAT dengan Multi-Stage Adaptive Testing atau MSAT. Pada spesifikasi minimal infrasekolah, pada ujian nasional, server sekolah, komputer client, dan BW. Sedangkan pada asesmen nasional, server sekolah tidak perlu. Komputer client memori 2GB, resolusi 1360 x 768 dan Windows 7 ke atas, BW 20 Mbps untuk 50 peserta. Selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam lagi mengenai asesmen kompetensi minimum dan komponen di dalamnya. Asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi, dan numerasi. Kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus pada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Komponen asesmen nasional yakni AKM nasional berupa literasi dan numerasi, kemudian siswa. Survei karakter yakni aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila dan siswa. Survei lingkungan belajar yakni aspek terpilih dari model sekolah efektif, siswa, guru, kepala sekolah. Adapun instrumen nasional dan informasi yang dihasilkan berupa yakni responden. Responden itu adalah murid, guru, kepala sekolah. Dan instrumennya adalah murid, instrumennya adalah AKM literasi, numerasi, survei karakter. Dan informasi yang didapat adalah hasil belajar kognitif dan hasil belajar sosial emosional. Sedangkan guru dan kepala sekolah, instrumennya adalah survei lingkungan belajar. Dan informasi yang akan diperoleh adalah karakteristik input dan proses pembelajaran. Adapun jenis-jenis AKM numerasi literasi, AKM nasional yakni pada kelas 5, 8, dan 11 yang akan mengukur kinerja mutu sekolah dan administrasi standar. AKM kelas yakni awal SD sampai akhir SMA, yakni mengukur hasil belajar siswa. Formatif, alat untuk teach at the right level, administrasi tidak terstandar. Yang ketiga, AKM sertifikasi untuk kelas 12, mengukur hasil belajar siswa dan administrasi standar. Asesmen kompetensi minimum, literasi dan numerasi. Literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur,
fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Adapun bentuk soal AKM itu berupa objektif, yakni pilihan ganda. Pilihan ganda yang hanya satu jawaban yang benar, atau pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu. Kemudian menjodohkan berupa isian singkat, angka, nama, benda yang sudah fiksi. Dan non-objektif atau esai. Adapun komponen AKM tadi yang kita bahas adalah numerasi. Numerasi ini berupa bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, aljabar, proses kognitif, pemahaman, aplikasi, penalaran, konteks personal, sosial kultural, dan saintifik. Dan literasi membaca itu beberapanya adalah konten, teks informasi, teks sastra. Proses kognitif menemukan informasi, kemudian interpretasi dan integrasi, evaluasi, dan refleksi. Konteks yakni personal, sosial budaya, dan saintifik. Dengan demikian, maka dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para murid penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah saya jelaskan tadi beberapa asesmen nasional yang dapat menguntungkan proses belajar mengajar, mari Bapak Ibu mengikuti guru belajar dan mengikuti diklat asesmen nasional. Caranya mudah. Yang pertama, peserta wajib memiliki akun SIM PKB. Lihat saja nih teman-teman guru, Bapak Ibu di akun @guruku.id. Kemudian kunjungi laman gurubelajar.kemendikbud.go.id. Lalu pilih seri guru belajar yang tersedia. Peserta memilih jadwal dan angkatan yang tersedia. Kemudian, peserta mengikuti proses belajar pada seri guru belajar yang telah dipilih sesuai dengan alur belajar pada masing-masing seri. Dan dapatkan ilmu yang bermanfaat dan sertifikat serta piagam penghargaan. Salam guru belajar, merdeka belajar. Akhir kata, majulah pendidikan, Indonesia maju.